Salam Mati Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya namanya Erwin Yap. Kalau yang belum kenal sama saya, mohon maaf gitu ya, Anda dijebak. Ini ahli apa gitu ya kan, soalnya tadi Pak Bayu aja bilang ini kayak desainer gitu loh, bukan ahli Feng Shui. Yang benernya memang saya membanggakan sekali bahwa kita tinggalnya di Indonesia. Dan kalau yang sudah pernah datang di acara seperti ini 2 tahun yang lalu, angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Jadi saya nggak usah terlalu banyak memperkenalkan diri lagi, dan saya juga cepat pulang karena poinnya mungkin agak sama bagian depan. Ibu Bapak, kalau tadi Pak Bayu sudah membicarakan tentang kekinian, zaman now, apa yang terjadi di dunia ini dan terutama di Indonesia, ya. Saya mengajak Anda untuk melihat apa yang kira-kira menjadi tren di kemudian hari. Nah, kalau misalnya kita bicara bahwa tren kemudian hari ini, kita ngomongnya kayaknya jadi ramalan. Di sini siapa yang main saham? Ada? Angkat tangan 1, 2, 3. Apakah Anda setuju kalau Anda dibilangnya penjudi? Mengapa? Ada dasarnya? Dasarnya terbuat dari apa, Pak Alik? Ada laporan laba rugi segala macam. Oke. Demikian juga dengan Feng Shui, Bu Bapak. Kalau kita mau melihat ke depan, bukanlah sebagai sesuatu ramalan yang tanpa dasar. Kalau dikatakan tadi bahwa yang namanya saham, ini saya boleh ganti mic gak ya? Mic-nya kayaknya agak-agak, iya. Saya mau maju ke sana soalnya. Nah, yang namanya kalau saham itu adalah sudah ada hitungannya. Tetap sebenarnya ramalan, saya coba ya, tes, kayaknya ini lebih oke. Nah, yang namanya ramalan kita akan dapat duit segini. Berdasar kenapa? Sudah ada hitungannya. Sama sebenarnya dengan Feng Shui. Feng Shui letaknya di mana? Apakah dia ramalan? Iya sih, tetapi sebenarnya sudah ada hitungannya. Hitungannya tuh bagaimana? Masalahnya hitungannya ini yang data empirisnya sudah dibuang. Ya, sudah dimusnahkan oleh bangsa Tionghoa sendiri. 2 kali malah ya. Jadi yang kita pakai sekarang sebenarnya adalah formulasi. Sama saja mungkin seperti tadi Pak Bayu memberikan formulasi buat Anda berdasarkan pengalaman yang beliau dapatkan selama ini. Nah, itu adalah satu pengalaman yang berharga, satu pengalaman yang menjadi dasar hitungan kita bagaimana langkah kita selanjutnya. Nah, seperti pembicaraan saya selalu sebelum-sebelumnya, saya tekankan bahwa apapun yang kita lakukan ya, itu akan memberikan atau menghasilkan chi atau result, hasil yang sesuai dengan aksinya kita. Sebelum saya memperkenalkan tentang tahun depan ini, ya maksud saya kalau dari hitungan tahun kalender Tionghoa, kita akan masuk ke tahun anjing tanah. Sebelumnya, yang penting diperhatikan di sini adalah yang namanya rezeki adalah sama dengan aksi atau kerja kita, gak ada yang lain. Terakhir ini saya dapat satu, bukan klien sih sebenarnya, asal didatang aja gitu. Namanya juga kalau konsultasi gratisan, pertanyaannya juga gratisan kan. Nanyanya gini, saya pengen, ini seorang ibu-ibu, posisinya tinggi di satu perusahaan, wajahnya cantik, ya, dan dia punya tentu keluarga, punya suami, ada anak-anak, pokoknya oke lah gitu loh. Tapi dia cuma bilangnya begini, nanya sama saya, Pak, gimana saya caranya? Bapak kan ahli Feng Shui. Ada nggak caranya? Saya cuma mau tiong-tiong aja, ongkang-ongkang kaki, tapi saya dapat duit. Bu, karena ibu nanya gratis, jawaban saya nggak tahu. Oke? Tapi sebenarnya kalaupun Anda bayar saya untuk tahu jawabannya, apakah saya bisa secara ongkang-ongkang kaki aja saya dapat rezeki? Jawaban saya pun juga sama. Mau gratis, mau dibayar sama aja. Saya tidak tahu. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tuntunan dari Pak Bayu soal kekinian ini yang lagi jalan. Ya, kalau yang dari Erwin Yap adalah kira-kira yang di depan ini tuh jalannya kayak gimana sih?
Nah, silakan Anda yang beraksi, silakan Anda yang memiliki energi itu, energi diri sendiri untuk mengambil hokinya masing-masing. Tidak ada yang namanya rezeki itu gratis turun dari langit, ya. Jarang sekali yang ada nggak ada, kecuali Anda anak raja, ya kan? Udah turunannya udah raja, udah apa istilahnya udah lahir udah anak raja gitu, ya udah kamu ngangkat kaki udah dapet duit. Tapi itu jarang sekali. Kalau Anda di sini bukan anak raja dan kemungkinan besar Anda bukan anak raja, makanya Anda ada di sini juga. Nah, inilah yang kami tawarkan atau kami sharingkan, kita bagikan pada malam hari ini. Ada cara manusia, ya, istilahnya dengan teknik-teknik yang dibagikan oleh Pak Bayu tadi, dan juga ini adalah kira-kira visi kedepannya ini bagaimana. Nah, mari kita lihat slide saya. Yang berikutnya, saya perkenalkan Ibu Bapak, nanti mulai tanggal 16 Februari memang kita mengikuti tanggalan bulan. Nah, tanggalan bulan itu Cynthia ini tanggal 16 Februari. Tapi kalau kita mengikuti tanggalan yang lain, sebenarnya ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kita mengikuti tanggalan matahari, Cynthia itu udah lewat. Itu tanggal 5 Februari. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ke tahun anjing tanah. Nah, sedikit saja biar cepat karena kira-kira 50% Anda sudah pernah mengikuti sebelumnya bahwa yang namanya anjing itu jangan ikuti wataknya. Karena kita sudah terpaku dengan pelbagai macam media massa yang mengatakan bahwa oke, kamu sionya, siapa sionya anjing? 1, 2, 3, 4, 5, lumayan banyak. Oke, bahwa Anda setia nggak seperti anjing? Loh, itu satu sifat yang bagus kan, setia ya kan, katanya kalau sifat anjing itu setia. Tapi kalau dibilang udah seperti anjing, nggak mau kan? Karena memang tujuan daripada penciptaan kalender Tionghoa ini bukanlah itu. Ya, ini sebenarnya penciptaan kalender Tionghoa adalah untuk para petani. Petani dulu itu buta aksara, ya, di Tiongkok sana. Udah ribuan, ya 2500 tahun yang lalu tuh mereka banyakkan buta aksara. Jadi bagaimana caranya pembuat kalender ini mengomunikasikan kalender? Karena kalender itu sangat penting untuk agraria, untuk pertanian, untuk tahu musimnya apa segala macam. Dibuatlah kalender berdasarkan nama-nama binatang yang mereka kenal. Cuma satu yang mereka juga nggak pernah lihat, yaitu adalah naga yang katanya ciong tahun ini. Terus kalau udah ciong terus kamu maunya gimana? Ya kan, kalau ciswa. Wis ngerti ciswa wis mulya. Yang namanya ya nanti terus segitu kalau pas lagi tahun anjing katanya. Kalau orang yang lahir di tahun anjing katanya setia. Terus segitu selalu nurut sama majikannya. Betul nggak ada kayak gitu? Emang majikannya siapa? Orang tua. Orang tua kita bukan majikan kita. Oke, jadi terlalu banyak pengandai-andaian yang sebenarnya tujuannya tuh bukan itu. Tujuannya hanyalah nama, tok, plek, dah, nggak ada lagi yang lain. Istilahnya apa? 2017 tahun apa? Ayam api, oke. Tahun 2018 anjing tanah, udah itu aja sebenarnya. Cuma dulu itu adalah bahasa untuk petani, ya. Cuma memang bukan belakangan. Kebetulan yang masuk di kita ini banyakkan orang-orang yang mau menjual ide-ide tersebut. Bahkan sampai di kalau perkembangan agama Buddha di Tiongkok, ya. Tahun lalu saya kebetulan ke sana ngikutin ini perkembangan agama Buddha tuh kayak gimana sih? Di ajaran Buddhis sendiri tidak ada yang namanya 12 show. Kenapa? Karena itu dari India. Tetapi kalau dari ajaran Buddha yang Buddhis yang dari Tiongkok kok ada show-showan, betul nggak? Nah, tetapi sebenarnya bukan itu. Karena show itu hanyalah menunjukkan satuan waktu saja. Ya, ada 12 siklus, udah itu saja. Kebetulan yang namanya tahun 2018 itu adalah anjing tanah. Nah, kenapa ini karena orang Chinese dulu
Ya itu percaya banget dengan show ini. Jadi menunjukkan apa? Siapapun yang lahir di tahun apapun, maksudnya 12 show ini, ya, itu boleh mengikuti ajaran Buddhis. Itu saja. Cuma sekarang kalau di Indonesia pun juga gitu. Kamu Buddha ya? Percaya show. Betul nggak? Karena sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya, tetapi itu hanya cara metode pengajaran bahwa siapapun yang lahir show apapun, kan ada 12 show ya, itu boleh belajar ya, belajar tentang pengetahuan agama Buddha ini. Tapi saya bukan soal bicara agama Buddha di sini, saya masih sekali lagi bicara soal waktu kita dilahirkan. Jadi waktu kita dilahirkan itu ditandai saja. Mungkin 1966 adalah kuda api. Misalnya gitu ya, tapi ya udah cuma gitu ya, 66 ya kuda api. Ya, kalau Anda tahun ini umur 60, udah pasti Anda juga ayam api. Anda pernah lihat gak gunung jalan-jalan? Enggak ya? Tapi kalau gunung goyang pernah gak? Wih canggih. Gunung goyang-goyang. Apa itu kalau gunung goyang-goyang? Gunung lagi ngapain? Saya nggak tahu kejadiannya, tapi waktu itu ada gempa ya. Kebetulan saya tinggal di apartemen unit lantai 30. Waktu gempa itu terjadi, ya gempa. Jadi pilihan saya cuma 2, lari dari tangga darurat 30 lantai, ya, atau bersembunyi di bawah kolong meja, ya, kan dianjurkannya seperti itu. Kalau menurut Anda enaknya gimana? Kebetulan saya sionya ayam, punya sayap nggak? Kalau saya dibilang saya ngikutin show, seharusnya saya punya sayap loh. Kalau lagi gempa gitu, saya terbang aja, betul nggak? Nah kalau Anda ini yang show-show anjing ini gimana? Turun dari 30. Belum selesai gempanya. Udah selesai gempanya, Anda masih di tengah-tengah, naik lagi gempor, tahu 30 unit ke atas, betul ya. Jadi sekali lagi jangan dipikirkan tentang sifat daripada binatang di mana Anda dilahirkan. Di tahun di mana Anda dilahirkan, nggak seperti itu. Banyak juga yang sio anjing tidak setia, ya. Banyak juga sio naga yang nggak jadi raja, betul nggak? Kan dia, wah kalau udah, pakai tahun 2000 tuh banyak sekali orang yang melahirkan bayi-bayi. Tahun 2012 banyak sekali, karena itu hanya kepercayaan saja bahwa yang namanya naga. Dan menurut penelitian justru di orang-orang yang dilahirkan di sio naga tersebut, terutama di lingkungan Tionghoa, makin banyak apa? Kompetisi. Jadi nanti mereka kan sekolahnya bareng-bareng, ya. Nah itu saking banyaknya itu sekolah, jadi mereka saling berkompetisi. Jadi akhirnya apa? Justru orang-orang sio naga harus hati-hati untuk berikutnya ya, mulai millennials ya.
ya, anak-anak kita berarti, itu harus nanti soal kompetisi. Malah nggak bagus sebenarnya gitu, ya. Jadi carilah sio-sio lain. Oke. Kalau dapat, susah dapat ya komplain. Kebanyakan dapat ya komplain. Kalian tuh maunya apa sih? Ya kan? Itu semuanya blessing, berkah. Anyway, mari kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita tanah ketemu tanah, artinya adalah kalau tanah ketemu tanah, artinya adalah gempa. Itu adalah salah satu tanda-tanda anjing tanah. 2018 kita akan banyak mengalami gempa atau tanah longsor. Ya itu kalau kita lihat dari bencana. Tetapi dari segi bumi sendiri, ya bumi kita nih yang kita injek ini, menurut para astronomi, bumi kita jalannya juga melambat. Jalannya nih, ya biasanya ya kayak gitu, tapi sekarang melambat. Bumi aja melambat, gimana ekonomi? Ya, bumi yang segini gede nih yang kita hidupin, sekian banyak orang hidup di sini, ekonominya pun kok bisa begitu ya? Itulah yang kita belajar di feng shui. Mari kita lihat yang slide berikutnya. Anda lihat di sini gambar apa? Siapa yang lihat gerhana? Berarti gak bisa lihat dari sini ya? Gak bisa ya? Berarti Anda diberkati. Malang diberkati karena gak bisa lihat gerhana. Tepuk tangan dulu dong. Tahu gak kenapa? Mari saya jelaskan Ibu Bapak ini dari segi feng shui dan juga dari segi astrologi itu sendiri. Astronomi itu sendiri. Jadi begini, dunia bumi, sebelah sini bulan, sebelah sini matahari, betul nggak? Itu gerhana bulan kayak gitu ya. Ibu-ibu atau para gadis aja selalu terpengaruh dengan perputaran bulan untuk mendapatkan PMS. Betul ya? Ada kan? Nah, yang ini yang namanya bulan narik bumi. Biasanya air pasang. Ya, kalau malam tuh air pasang. Nah, sekarang bumi ditarik sama bulan. Bumi ditarik lagi sama matahari. Bumi dan bulan dan matahari narik-tarikan di bumi ini. Jadi gimana buminya? Gepeng. Iya kan air lautnya ke sini ini. Ya, tapi teorinya nggak kayak gitu. Kenapa jadi bumi jalannya melambat? Tetapi istilahnya itu kayak vakum. Ya. Nah, kalau wanita saja terpengaruh dengan peredaran bulan, kita semua yang dilewati gerhana, jadi pusatnya fokusnya, jadi kita bisa ngelihat ya, itu juga kena langsung. Makanya kalau di kalangan terdekat saya, keluarga apa segala macam, masuk rumah, mau nonton dari TV aja, nggak usah nonton lihat-lihat. Wah, aku ngeliat ini gerhana. Emang tambah duit, tambah kaya. Paling foto di Instagram kan, terus nih aku ngeliat gerhana gitu doang kan. Terus apa? Ya udah kejadian 150 tahun sekali. Ya ngelihat di TV ya sama aja. Tapi intinya di sini adalah karena gaya tarik tersebut akan mempengaruhi hormon ataupun molekul kita. Anda harus ingat sehebat-hebatnya kita merasa diri kita sebagai manusia dengan segala kekuatannya untuk bisa meraih hoki segede-gedenya, kita adalah makhluk lemah secara daging. Ya. Jadi itu semua berpengaruh buat kita. Jadi nanti next time ini 27-28 Juli akan terjadi lagi yang namanya gerhana bulan. Kalau bisa yang sudah mendengarkan ini tidak keluar-keluar rumah malah nyari-nyari gerhananya. Ya? Oke, kenapa bukan jadi sial? Jadi istilahnya adalah kalau Anda hormonalnya udah nggak beres, biasanya tiba-tiba jadi sering-sering marah-marah. Nah, kalau sering marah-marah itu kan kita bilangnya stres. Kalau udah stres apa biasanya pencernaannya nggak bagus. Kalau pencernaannya udah nggak bagus, yang lain-lainnya udah kena. Kalau yang lain-lainnya nggak kena, kita sakit. Udah sakit kitanya nggak bisa produktif. Itulah yang kita sebutnya sial sebenarnya. Karena kita nggak sehat, kita nggak bisa kerja, kita nggak dapat rezeki. Selesai. Ya, jadi nggak usah nantang. Karena itu kalau mengikuti mitologi atau legenda yang namanya gerhana biasa dimakan sama raksasa, ya kan? Karena menunjukkan setelah itu akan ada malapetaka.
Betul sih, itu adalah cara orang kuno untuk menceritakan itu terhadap anak cucunya. Tapi sekarang memang kita modern. Tapi orang modern bukan berarti kita juga badannya lebih modern daripada orang-orang yang purbakala dulu. Enggak, sama aja kayak gini juga. Pengaruhnya besar enggak? Tetap besar juga buat kita. Karena itu jangan nantang. Biarkan orang ahlinya aja yang bisa neropong yang deket gitu. Makin deket kan gitu juga ngeliatnya makin enak. Kalau di TV daripada kalau langsung ngeliat gini juga setengah mati. Ya, oke. Itu jadi hanya hiburan saja. Tetapi ingat tanggal 27-28 ini dan juga tanggal 31 gerhana bulan melewat titiknya. Ya, kalau kita lihat dari peta dunia, ini yang lewat di Indonesia. Ada 5 kali gerhana di tahun ini, tapi 2 yang lewat di Indonesia. Nah, apa pengaruhnya? Besar pengaruhnya. Biasanya kalau yang namanya gerhana, apapun bentuknya matahari atau bulan, pengaruhnya adalah harga minyak naik. Kenapa? Karena biasanya kalau pasang nelayan turun nggak? Enggak ya, karena kan gelombangnya tinggi. Malah dibilangnya akan ada tsunami segala macam. Ya kalau gabungan itu bisa jadi tsunami. Anyway, biasanya mereka tidak melaut. Karena tidak melaut, nggak ada ikan. Nggak ada ikan, mereka sendiri nelayan juga nggak bisa makan. Mereka harus ke gunung istilahnya atau ke daratan untuk cari padi atau beras. Nah, untuk itu aja mereka membutuhkan transportasi. Sama saja kebalikannya kalau misalnya para petani ini mau menjual berasnya ke para nelayan, mereka juga membutuhkan transportasi. Akhirnya apa? Demand untuk gas atau bahan bakar ini meningkat. Jadi biasanya kemungkinan besar yang akan kita hadapi nanti ini karena kita dilewatin ya, untuk 6 bulan minimum ke depan biasanya harga-harga juga akan naik. Ya oke lah, sekarang mau Imlek harga-harga naik, normal ya. Nanti udah gitu 6 bulan lagi, ya pas lah pas lagi Idul Fitri, betul nggak? Mau Lebaran. Tapi antara sekarang sampai nanti itu, ya itu harganya juga akan naik. Nah, sedangkan secara perekonomian, ini Erwin ini enak banget sih ngeliatnya kayak misalnya gunung jalannya nggak cepet gitu, jadi akhirnya ekonomi juga nggak cepet. Tetapi itulah yang kita pelajari dari Feng Shui. Ya, kenapa? Tadi Anda bilang, yang namanya gunung atau tanah kayak gimana? Diam. Kayak Anda sekarang. Ditanyain apa-apa, nggak jawab. Diam. Seperti itu. Ekonomi pun seperti itu. Tadi saya mendapatkan pencerahan dari ponakan saya. Oke, ini untuk Indonesia kita bicara. Menteri kita ekonomi ya menerapkan pajak. Ya, pokoknya reformasi pajak. Oke. Bagus, untuk apa? Tentunya keperluan negara kita juga. Tapi kita banyak yang nggak siap. Akhirnya apa? Ekspor impor juga terhambat. Nah semuanya itu sebenarnya juga begitu ya kalau dari perbincangan ekonomi, yang makronya itu juga mau bergerak juga susah karena nungguin modal dari negara. Tapi jadi mikro yang nungguin makro juga tunggu-tungguan. Nah itu saling tunggu-tungguan apa? Antri kan? Kayak gunung, 2 gunung antri. Ya? Oke. Tetapi Ibu Bapak, tidak harus kita melihatnya itu sebagai segala sesuatu jelek. Mengapa? Karena orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mengetahui informasi tentang waktu ini, itulah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bagaimana caranya kita mengolah rezeki tersebut.
yang menjadi dasar udah pernah diuraikan oleh seorang matematis di Eropa, di Jerman, namanya Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, dia yang meretas Pakwa. Jadi yin yang itu diuraikan lagi menjadi Pakwa, nanti jadi heksagram. Nah, itu diretas oleh yang namanya Leibniz ini. Nah, ini adalah yang menjadi dasar komputer. Jadi sebenarnya komputer itu awalnya juga dari yin yang, karena binary code. Ya, awalnya dari situ. Kalau semua ahli feng shui di dunia biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul gitu selalu ini dibawa. Kenapa? Mau membanggakan? Ya, monggo-monggo aja, itu orangnya juga udah meninggal udah lama juga gitu ya, si Leibniz gitu ya. Mau dibanggain kayak gimana juga. Tapi kita mau membanggakan feng shui-nya ya nggak perlu juga, yang penting Anda tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita ini saat ini itu sudah dikalkulasikan. Kembali lagi soal saham, bahwa Anda bukan main judi, ya. Anda bekerja di bidang saham, sama juga dengan di feng shui seperti itu sudah dikalkulasikan. Nah, kalkulasi macam apa tahun ini yang akan bagus untuk bisnis apa? Mari kita lihat yang berikutnya. Yang paling bagus ini, tadi sempat ya saya singgung ya, kalau nelayan aja nggak bisa melaut, ini yang paling gampang aja logikanya. Kalau nelayan nggak bisa melaut, nggak ada ikan, nggak ada makan dari situ, jadi mau dapatnya dari mana? Dari darat. Darat tuh apa? Agriculture. Jadi termasuk kayu-kayuan, ya. Nah, kayu-kayuannya juga termasuk edukasi. Kalau bumi itu diam, alias ekonomi juga nggak bergerak, kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Maksudnya di rumah nggak ada kerjaan kan, mau main IG terus juga nggak dapat duit, betul nggak? Mendingan berinvestasi. Katanya Lee Ka-shing bilang apa? Investasi yang paling bagus dan nomor satu selama kita hidup ini adalah investasi untuk diri sendiri, yaitu dengan edukasi. Jadi tahun 2018 ini satu cara supaya Anda bisa berinovasi adalah dimulai dengan cara mengedukasi diri. Ya. Jadi Anda ikut-ikut aja seminar apa kek, nanti mungkin Pak Bayu ada lagi seminarnya tentang yang lain gitu ya, Anda mau belajar silakan diikuti. Itu kita belajar menambah khasanah baru supaya Anda, saya ada ide untuk inovasi. Ingat, inovasi di bidang manajemen ataupun high tech-nya. Tadi udah diulas banyak banget soal high tech sebenarnya, dan itu adalah soal periode 9. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak, ya 2 tahun lalu lah ya gitu ya, saya ulang dikit. Sejak tahun 2017 yang lalu, kita sudah masuk ke periode feng shui yang namanya periode 9. Nah, periode 9 ini ditandai dengan satu yang perlu Anda ingat, elemen, yaitu adalah api. Nah, api ini menunjukkan apa? Api itu nanti Anda lihat juga ya, tetapi saya omongin yang paling utama adalah high tech, high technology, spirituality. Api sendiri mendukung apa? Jadi kalau misalnya Anda nih punya usaha sekarang, nggak ada high tech-nya, biasanya ketinggalan zaman. Jadi semua orang yang belajar feng shui itu harus selalu mengikuti zaman. Ya, malah gitu. Anda mau ikutin rezeki, iya, ikutin aja waktu. Karena waktu ada rezekinya, tinggal Anda cara ngolahnya gimana. Ya, oke. Nah, jadi sekali lagi, periode 9 ini terus ditekan-tekan karena belum komplit sampai bawah, ya. Nah, ini adalah bisnis yang paling bagus di tahun 2018. Kembali periode 9 tadi, api. Ingat, api. Ya. Nah, jadi siapa yang akan hebat di periode 9 ini saya langsung cut di tengah-tengah ya pembicaraan saya. Ibu bapak harus catat ini masih baik-baik. Yang bisa menguasai api, dialah yang hokinya paling banyak ke periode 9. Yang bisa menguasai api itu bisa dikuasai oleh siapa? Air ya? Oke, kenapa? Padam? Jangan sampai padam ya. Oke, ya. Tapi memang kita mengontrol api dengan air. Nah, air itu menunjukkan industri telekomunikasi. Siapapun, kalau misalnya Anda punya anak nih sekarang yang millennials terutama, diajari tata krama komunikasi.
Karena orang-orang seperti inilah yang akan hebat nanti di tahun berikutnya sampai tahun 2043 ngomong-ngomong. Saat mereka sudah berkarya, ya kan? Nah, jadi air apa lagi? Transportasi. Anda kalau pesan high tech melalui high tech smartphone, pesan apa aja? Makanan kayak pijet kayak, ya kan, beli-beli apa kayak, butuhnya apa? Transport kan? Untuk ngambil makannya, ini, atau misalnya Anda belanja di mana di online, terus yang nganterin siapa? Nah, itu adalah transportasi. Jadi yang akan menguasai periode ini kebanyakan memang high tech, tetapi juga komunikasi dan transportasi. Dan yang didukung oleh high tech ini, yang didukung oleh api itu siapa? Api begitu padam melahirkan apa? Tanah ya, oke, tanah. Tanah didukung api artinya apa? Selama periode sampai 2043 ini, yang didukung adalah tanah lagi. Nah, pelajarannya untuk mengenal tanah adalah tahun ini. Karena pure, tanah. Maksudnya apa? Segala sesuatu akan kembali lagi ke tanah. Saya nggak mendoakan kita semua mati ya. Gempa bumi mati, udah masuk tanah semua. No, tapi maksudnya di sini adalah yang kembali ke tanah, kembali ke asal. Kembali ke asal. Segala sesuatu bisnis yang kembali ke asal itu akan berkembang sekali di tahun sampai 2043 nanti. Misalnya apa? Organik. Ya? Organik, tahu kan? Maksudnya pertanian secara organik. Pokoknya segala sesuatu makanan yang kembali ke asal, ya, ke asal mula gitu tuh, yang nggak macam-macam, tidak direkayasa genetikanya gitu ya kan. Nah itu tuh yang akan didukung oleh waktu. Nah inilah kalau misalnya Anda kebetulan di bidang-bidang itu, gunakanlah kesempatan ini untuk berbisnis yang harus high tech tapi juga organik. Ya. Nggak mesti pangan, agriculture nggak mesti itu aja, tapi segala sesuatu. Mungkin nanti akan ada juga yang namanya misalnya kayak baju, ya itu tuh kapasnya pun organik. Itu semua udah dimulai di negara-negara luar, kita belum, ya. Tapi itu pun organik, nggak cuma dari makanan aja, ya. Kalau Anda nggak mengikuti itu, pasti ketinggalan zaman. Dan Anda bukan orang yang hoki. Jadi kalau yang tukang jual beras, tolong cari beras yang organik. Ya? Oke. Kalau jualan mie, bikin mie-nya terigunya dari organik. Oke? Jadi itu adalah label yang akan Anda perlu high tech kan juga, dalam arti kemasan, bahwa nggak mesti organik kan, tetapi kembali ke asal misalnya, saya nggak tahu. Yang penting jangan asal-asalan. Ya, oke. Nah ini adalah kembali saya ajak Anda ke tahun 2018. Anjing Tanah ini 2018, ini adalah bisnis yang paling bagus di tahun 2018. Nah yang berikutnya adalah bisnis tanah itu sendiri. Silakan itu terus. Ya, di bisnis tanah itu sendiri, salah satunya ada properti. Masalahnya karena kita juga dilewatin gerhana lagi, saya bilang ya. Memang saya juga dipanggil juga nih untuk bicara-bicara untuk properti. Properti gimana sih? Ya balik lagi, karena Indonesia juga ada kebijaksanaan baru, sehingga orang mau beli, pajaknya belum bayar nih, mundur dulu, ya kan? Sedangkan yang penjualnya pun mau jual juga nggak bisa karena properti yang sebelumnya dia belum bayar pajak. Jelas? Nah, apakah itu sebagai satu kesialan? Enggak juga sih, itu cuma waktu aja memang menunjukkan itu, dan hanya waktu bisa menunjukkan Anda jujur atau enggak. Tanah itu biar gimana pun adalah elemen jujur. Siapa yang jujur pasti lancar. Karena apa? Kita bilang wah gempa jelek, yaitu secara manifestasi fisik dari alam, gempa, tanah longsor, waduh kesian saudara kita yang kena tanah longsor, iya betul. Tapi secara metafisik yang kita bisa pelajari apa? Kalau yang namanya diam nih, selama ini diam kayak gini, tidak ada dinamika. Sama aja kita nggak ada kemajuan. Jadi harus ada dinamika. Nah ini Anda harus mengundang dinamika ke dalam diri Anda sendiri juga. Dengan cara apa? Tanah itu
supaya dia dinamis. Karena ya udah saya nungguin gempa aja, baru saya dinamis, betul nggak? Nggak bisa kayak gitu. Bagaimana menumbuhkan dinamika itu adalah dengan mengenalkan tadi kayu. Karena kayu itu yang merombak tanah. Anggap diri Anda tanah, kayu diperkenalkan. Balik lagi 2018, edukasi diri, ya. Oke. Nah, ini adalah juara 2. Nah, properti sendiri akhirnya apa? Wah, saingan, kompetisi. Banyak loh properti ini sekarang yang mau dijual, tapi juga banyak yang entar dulu mau sanggup beli tapi entar dulu ada yang ngerem. Akhirnya para properti ini antar properti saling nurunin harga, ya, gitu. Jadi sebenarnya apakah maju? Maju sih, tapi itu ingat caranya inovasi. Kalau Anda berbisnis properti di sini ingat 2. Apa? Manajemen high tech, ya, dengan cara itu. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya ini sama aja. 3 elemen berikutnya sisa ini sama aja lah, sama jeleknya maksudnya. Ya, tapi bukan berarti saya mengutuk Anda yang berbisnis di situ pasti jelek. Itu balik ke hoki masing-masing. Tetapi basically secara global berikut ini kayak logam, ya kan? Nanti masih ada lagi yang namanya api. Itu kurang begitu menggairahkan. Terus aja, terus, ya. Oke, nah ini adalah perusahaan api. Anda yang bergerak di bidang saham tadi nanti lihat aja, ya. Itu juga gitu ya, maju mundur gitu. Orang memang sekarang secara ekonomi banyak yang banyakan yang optimistik bilangnya bullish. Tapi sebenarnya kombinasi antara dua-duanya. Bullish dan bearish yang artinya apa? Ya bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish. Akhirnya apa? Stagnan. Ya, jadi jelek sekali enggak, bagus sekali juga enggak. Kalau di pasar saham kayak gitu di tahun ini. Oke. Yang lanjut yang terakhir. Nah, ini adalah air. Memang di tahun ini air jelek, tapi ingat sepanjang tahun sampai 2043 ini adalah elemen yang akan menguasai bisnis. Jadi ibu bapak kalau misalnya punya anak yang atau misalnya Anda sendiri mau berinovasi, ya, mau memperluas, memvariasikan bisnisnya, silakan lihat di ini bisnis ini. Ini adalah bisnis yang saling menguntungkan. Ingat, kembali lagi ke hoki masing-masing. Itu apa? Feng Shui kita balik lagi ngurusin soal rumah, ya, bukan yang lain-lain. Ya Pak, udah 10 menit dari tadi, sekarang udah 9 menit berarti. Thank you. Ya, Feng Shui. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah apa? 1, kalau rumah Anda, baik-baik dicatat ya ini ya, rumah Anda menghadap ke Tai Shui, yang mana adalah barat laut, ya, atau yang menghadap selatan, tahun ini tidak boleh dioprak-oprek, tidak boleh direnovasi. Kenapa? Alasannya nanti aja kalau misalnya ditanya jawab. Tapi kalau yang 2 tahun yang lalu udah ikut dari seminar ini, Anda ngerti alasannya kenapa. Jangan dioprak-oprek, itu yang catatan penting. Nah, yang perlu Anda stimulasi kalau dari segi rezeki, nah ini nih orang ciswa, ini bukan ciswa, tapi stimulator, ya. Stimulator apa? Rezeki.
Anda perlu perhatikan di sini adalah di barat daya nomor 6 dan juga tenggara nomor 8. Nah, itu adalah dua chi yang bagus yang Anda bisa stimulasikan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih mumpuni. Maksudnya bagaimana? Kembali lagi pertanyaan klien saya yang itu gratisan. Gimana caranya saya dapat duit ongkang-ongkang kaki? Walaupun dengan cara feng shui ini tetap nggak gitu caranya. Tapi ini adalah supaya stimulasi Anda lebih sehat. Kalau Anda lebih sehat, tentu lebih produktif. Setelah lebih produktif, hoki lebih banyak. Itu saja. Jadi di 8 dan 6, alias tenggara ataupun barat daya, tahun ini Anda boleh stimulasi dengan air. Mengapa air? Karena air walaupun diam, dia molekulnya selalu bergerak, kita anggapnya sebagai stimulasi yang. Jadi energi 8 dan energi 6 yang mana adalah dua-duanya ini ada energi uang istilahnya dan kesehatan, itu bisa bagus buat kita. Dengan cara apa? Kalau misalnya itu kebetulan di tenggara ataupun di barat daya itu adalah kamar tidur, itu perfect. Ya udah, Anda tidur situ nggak usah diapa-apain lagi, Anda menyerap chi-nya di sana. Ya, oke. Siapa di sini yang mau kawin 2 kali lagi kedua? Kaget ya dengan pertanyaan saya? Oke, siapa yang mau punya pacar banyak? Nah, nggak ada kan? Itulah tanda-tanda tanah. Diam dan nggak mau ngaku. Kalau Anda mau cari lagi pacar, oke, ini saya ngomong buat yang para lajang tentunya. Satu tips, buat Anda para lajang, Anda bisa pakai nomor 4. Ya, itu arahnya selatan. Kalau Anda tinggal di situ, Anda tidur di situ, itu istilahnya kita menimbulkan energi tauhwa. Tauhwa itu adalah kembang asmara. Jadi mau muka Anda kayak gimana? Tahun 2018 kalau Anda tinggal di ruangan selatan, mukanya bersinar. Sinarnya seperti apa? Sinarnya kayak gini nih. Ya, itu kalau Anda tinggal di selatan, ya. Jadi tips ini sekali lagi buat para lajang, ya, oke, bukan para bajingan cinta. Kalau Anda ya udah kayak gitu, tetap jalan, karena feng shui itu ya kayak gitu, energinya di situ, tinggal kita pakai apa enggak. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, kalau kita bicara soal show tadi, saya pernah menjelaskan, oke, show kita hanya tahunan, tetapi di sini tadi udah berapa banyak orang yang show-nya anjing, tapi mukanya bukan dari ras anjing yang sama juga kan, mukanya beda-beda juga. Ada yang mungkin bentuknya kayak bulldog, bentuknya yang kayak poodle, ya kan? Maksudnya apa? Walaupun show Anda sama, mungkin di tahun yang sama juga, pasti muka Anda beda. Artinya apa? Kita datang hadir di dunia ini itu dengan bawaan takdir nasib sendiri-sendiri. Tetapi di dalam pelajaran Pace secara umum, dan yang saya akan bagikan di sini sebagai tips siswa tadi, bukan siswa sebenarnya, untuk lebih hati-hati adalah, yuk silakan, adalah dari show ini kita lebih mengerti bahwa yang namanya waktu anjing itu bikinnya ciongnya terhadap 3 ini paling tidak. Nah, siapapun Anda di sini yang sionya naga, monyet, atau tikus, hendaknya berhati-hati di bidang kesehatan Anda. Ya, bukan berarti, oke, yang namanya anjing, ciong berat sama naga, udah pasti, oke, semua di sini naga, tahun ini jelek semuanya rezekinya, terus butuh ciswa. No, yang perlu adalah Anda aware, ngerti. Misalnya begini, ini kan soal kesehatan, ya. Naga, hati-hati dengan daerah bahu Anda tahun ini. Jadi kalau dibilang kayak gitu, Anda nggak olahraga, kalau Anda lagi nggak, memang udah sionya naga dan malas olahraga, jadi naga gendut. Nggak apa-apa,
Tahun ini nggak bakalan ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya Anda memang wah sukanya badminton ataupun tenis, wah urusannya dengan bahu, hati-hati tahun ini, ya kan? Mungkin olahraganya ya mungkin diganti pingpong. Ya kan yang lebih enteng, atau misalnya ya yang lain, berenang misalnya, ya kan? Cari yang lain. Itu siswanya kayak gitu. Kita mengok dikit gitu ya, kecuali Anda atlet tentunya. Nah, kalau yang namanya tikus, ya, Anda harus hati-hati dengan kandung kemih Anda tahun ini. Siapa di sini sio tikus? Ya, oke, harus hati-hati. Itu aja, ya, karena ada kemungkinan juga tahun ini dua hal, yaitu penyakit di daerah kandung kemih akan lebih banyak, sama satu lagi penyakit dari di mulut. Nah, itu tuh terutama sio monyet, anak perempuan paling kecil di keluarga. Siapa di sini sio monyet? Oke, yang perempuan tetap angkat tangan, yang laki boleh turun tangan. Nah, buat perempuan yang angkat tangan ini, sio monyet dan anak perempuan paling kecil, hai Kristina, paling belakang. Ya, anak perempuan paling kecil di rumah di urutan, Anda harus hati-hati dengan penyakit mulut. Mungkin di tahun lalu banyak yang anak-anak kecil kena difteri, ya kayak gitu modelnya. Nah di tahun 2018 seperti itu juga. Saya nggak tahu jenis penyakitnya apa, tapi penyakit mulut. Kayak kandung kemih juga saya nggak tahu jenis penyakitnya apa. Secara ini orang dokter yang tahu, tetapi akan kecenderungannya seperti itu. Nah hati-hati aja ya. Caranya gimana? Silakan tanya pada dokter masing-masing untuk mencegah tersebut. Itu cara siswa yang paling baik. Oke, nah kemudian juga Ibu Bapak, saya mau menutup dari perbincangan saya pada malam hari ini, pembagian sharingnya. Ingat sekali lagi, jadi poin dari saya adalah Anda boleh melupakan semuanya. Ingat, yang namanya rezeki adalah aksi Anda sendiri, bukan orang lain. Tapi aksinya juga seperti apa? Ini kita sudah diberikan edukasi. Ya, jadi aksi yang teredukasi itulah yang melahirkan rezeki yang mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahun 2018 yang terutama adalah soal edukasi tadi. Jadi kita sudah diberikan wahana banyak sekali untuk melatih atau mendapatkan pembelajaran diri. Yang ketiga, periode 9 ini yang sampai tahun 2043 akan diwarnai dengan high technology. Kalau perusahaan Anda tidak melakukan inovasi ke arah tersebut dan juga manajemen tidak melakukan inovasi yang ke arah high technology, Anda pasti dikubur. Perusahaannya ya, bukan Andanya. Perusahaannya akan dikubur. Kenapa? Tahun ini. Tahun ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mapan terus tiba-tiba pilot. Tahun ini. Ya, tahun apa namanya? Anjing tanah, karena dikubur ya di tanah ya mapan, tapi hanya yang bisa berinovasi yang akan terus bahkan sampai 2043. Nah yang paling bagus apa? Biasanya bisnis air, dan yang kedua adalah bisnis tanah lagi. Saatnya kapan untuk belajar? Tahun 2018. Jadi 2018 kita, waduh banyak sekali ya jeleknya, bumi aja jalannya pelan. Emang Anda bisa ngegas supaya cepat juga, supaya demi Anda ekonomi juga cepat? Nggak bisa juga gitu loh. Ini kita nasib kita sama-sama ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah edukasi diri seperti hari ini sehingga Anda tahu apa yang Anda perlu lakukan 2018 sehingga Anda semakin berrezeki sampai tahun 2043. Tapi ngomong-ngomong berrezeki sampai 2043, jangan lupa undang Erwin Yap lagi ya tahun depan. Baiklah Ibu Bapak, terima kasih. Itu adalah presentasi saya pada malam hari ini.